Kebutuhan air minum yang tinggi membuat banyak pihak berlomba-lomba mencari untung lewat bisnis pengisian air minum isi ulang seperti ini. Bagi sebagian konsumen, membeli air minum di depot pengisian air isi ulang seperti ini memang lebih praktis dan harganya juga lebih murah dari air minum galon bermerek yang dijual di pasaran. Tapi ingat ya, jangan asal pilih yang murah, karena ada info yang gak ngenakin terkait kecurangan dari bisnis depot pengisian air minum, utamanya soal kualitas air yang dihasilkan. Lewat koneksi teman, kami coba cek langsung salah satu depot pengisian galon isi ulang. Ya nggak langsung terbuka nanyanya, tapi pura-pura pengen buka bisnis yang sama. Iya nih Pak, saya lagi pengen buka usaha nih Pak. Usaha model gimana nih? Ya usaha ya kayak model Bapak ini, isi ulang kayak gini Pak. Kira-kira wilayahnya dekat nggak sama kita nih? Nantinya jadi pesaing kita nih. Enggak sih Pak, agak jauhan sih Pak sebetulnya dari sini. Wah, mantap nih. Si abang nggak masalah kalau gue minta dimentorin buat bikin usaha yang sama. Tapi wanti-wantinya tegas banget. Buka depotnya harus yang jauh sekalian. Jangan deket-deket katanya. Kita ntar dialihkannya itu ke untuk air isi ulang. Oh ini udah mulai masuk ke mesin isi ulang berarti ya? Mulai. Oh berarti ini pompa ini yang nyedot dari toren pertama. Dari toren, dari tabungan yang dia tinggal isi. Terus dilariin ke ini air isi ulang, ke ini filter ini yang enggak. Oh filter ini. Oh berarti memang harus masuk ke area filter dulu ya Om ya? Iya. Kita pengen tahu nih gimana model filter air isi ulangnya. Kami pun minta si abang bongkar tabung filternya. Oh tapi kok ini sih warnanya udah mulai gelap kayak gini, terus agak kotor gini, dekil. Ya namanya juga kan dipakai. Nah, kan pakai plastik kotor lah. Ini terakhir ganti kapan nih? 3 bulan yang lalu. Udah 3 bulan? Iya. Kok selama itu sih? Ya, namanya juga kan banyak yang beli, kita nggak sempat untuk bisa ganti itu. Apalagi untuk ngomong-ngomong sepi kan susah. Woi lah, standar level aman ya simpel banget. Cuma dilihat dari tampilan airnya doang guys. Kalau ternyata ada bakterinya gimana coba? Lihat modelan filter yang udah dekil gini, meragukan bos. Yang satunya kayak apa Pak? Berhubung sampean kan dekat dengan saudara saya, bolehlah. Tapi ya jangan sampai keluar sama orang lain. Loh kok kosong Pak? Ya ada filternya, katanya tadi ada filternya Pak. Ya intinya sih, ya kalau pakai satu juga cukup lah. Kita menghemat biaya juga. Lah ini ada tabungnya tapi nggak ada filternya. Terus gimana bisa yakin air isi ulangnya higienis? Nah sekarang kita ngomongin filter bagian depan nih. Di sini ada 3 filter yang kelihatan. Saya boleh lihat ya Pak, kayak apa dalam filternya itu? Boleh. Sebenarnya sama sih kayak yang tempat yang luar tuh. Filternya kayak gitu. Karena udah kenal dekat, kita pun nge-push si abangnya supaya terbuka. Dan akhirnya si abang mau belak-belakan. Pak kok ini nggak ada filternya, kosong sih Pak? Ya sebenarnya sih sama, masih dari sana. Itu juga cukup untuk mewakili. Yang penting kan kita kan untuk supaya pompanya itu nggak ada kendala. Soalnya kalau kita buka belakang itu kan susah, jadi terhambat itu keluarnya air itu. Kacau ini mah. Kelihatan banget buat ngakalin konsumennya. Dari tabung filter ini, pipa airnya nyambung ke filter besar yang berisi pasir karbon untuk menyaring bau-bauan. Air kemudian diarahkan ke alat ultraviolet. Sebelum itu kan kita ke ultraviolet dulu, lalu setelah proses terakhir, nah kita langsung pengisian ya. Fungsinya kan tiada lain untuk mematikan bakteri atau sekedar untuk apa sih melemahkan lah. Tapi nggak nyala ini Pak ultravioletnya. Iya sih, udah lama gitu, nggak dikontrol. Lah, lampu UV mati kan udah kagak ada fungsinya. Padahal kan ini komponen yang krusial banget buat ngebunuh virus dan bakteri. Kalau modelannya gini, kayaknya kudu dicek deh air baku yang ada di tampungan torennya. Torennya agak kotor sih Pak, belumut kayak gini Pak. Ya
Iya jelas, sama juga kan ini penampungan tiap hari, apalagi kalau ada apa sih masih kotoran yang itu dari pompa itu kayak ada apa karatan atau lumut itu suatu aja. Itu kan jelas kita kan kalau tinggal dari itu kan ada filter atau semacam apa, nah ini pasti aman lah. Komplit deh derita konsumen kalau kayak gini ceritanya. Ini baru satu sampel depot air minum isi ulang yang jauh dari standar, utamanya soal higienitas. Coba kita cek depot isi ulang yang lainnya. Mungkinkah punya nasib yang serupa? Strateginya sama, pakai jalur ordal alias orang dalam buat ngulik langsung. Pak, kalau ini sistemnya bagaimana Pak? Oh sistemnya ada yang lain selain ini, ada penyaringan atau untuk proses yang lebih lanjutnya. Sebelum pengisian lewat sini dulu. Ini apa Pak? Ini untuk penyaringan untuk apa? Penjernihan air dan pendingin. Jadi kayak filternya gitu Pak? Ada filternya, ya. Ada berapa ini Pak filternya? Ini yang gedenya ada 2. Ada 2. Asik, demen nih sama nih orang, gacor pisan Kalau teknis kerja mesin isi ulang ini gimana ya? Ribet nggak sih? Sebelum ini ada lagi Pak? Ada lagi yang lebih kecil ya. Ini? Oh di belakang posisinya? Di belakang posisinya kecil. Panel ini itu apa Pak? Ini pompa air. Pengambilan air yang dari toren belakang langsung ke sini. Terus dari ke filter ini. Oh, ini filter pertama ya Pak? Ya, filter pertama. Filter pertama dari langsung toren ya? Iya. Kayaknya ada yang nggak beres deh sama filter kecil ini. Nanya aja lah. Pak, tapi saya lihat kok kayaknya filternya nggak ada isinya ya Pak ya? Iya ya, gimana ya? Akunya nggak enak nih. Sebenarnya sih sama teman karena mau buka usaha ya akunya jujur aja nih. Sebenarnya sih nggak ada. Oh memang nggak ada ya ini ya Pak? Iya sebenarnya. Iya berarti nggak ada filternya Pak? Iya nggak ada. Soalnya nggak sempat beli sih. Kenapa Pak? Ya ini sih pelanggannya ditungguin kalau nggak boleh lama-lama, jadinya kayak gini. Belum sempat aja. Masa hal simpel gini aja disepelein? Jadi berarti filter yang diandalin cuma filter ini aja Pak? Iya yang ini aja, yang gede 2, satu yang ini. Ini Bapak usaha ini udah berapa lama nih Pak? Ya sudah 7 tahun. 7 tahun? Udah lama juga ya Pak ya? Ya lumayan lama. Tapi filter ini tuh dari awal sudah pernah diganti belum Pak? Belum sih. Selagi masih aman ya, masih air belum ada berubah ya, masih lancar ya, masih aman. Hai Ma, lagi-lagi urusan filter dianggap nggak penting. Kalau cuma buat minum ente doang sih bebas-bebas aja. Nah ini kan buat dijual, kesian dong ntar konsumennya. Terus kira-kira nih alat ultraviolet kayak mana? Berfungsi nggak tuh? Pak, tapi kalau lihat kok ini nggak nyala ya Pak lampunya ya Pak ya? Iya sih udah 3 bulan kayaknya ada yang koset ya lampunya. Lampunya yang konset apa memang ininya yang mati nih Pak? Lampunya. Ternyata alat yang mestinya cukup berperan buat membunuh kuman dan bakteri mati alias kagak berfungsi. Ujung-ujungnya konsumen yang bakal kena getahnya. Bahaya ini mah. Nah, ketika difiltrasi bisa saja E. coli ini lolos dari membran karena misalnya membran itu jarang dibersihkan sehingga lolos. Kemudian UV ya, ketika UV-nya betul-betul UV itu bisa mematikan, tetapi kalau misalnya lampunya itu tidak sesuai, itu tidak mematikan E. coli sehingga di produk akhir E. coli itu masih tetap ada. Jadi kenapa E. coli ini bisa sampai ada di air minum? Kemungkinan bakteri E. coli ini mencemari sumber air yang digunakan untuk produksi air minum isi ulang. Nah, E. coli ini kalau misalnya terkonsumsi itu akan menyebabkan diare akut ya. Jadi sakit perut, biasanya disertai demam, mual dan muntah seperti itu. Bahkan pada kasus yang parah, jika E. coli itu tipe E. coli patogen tertentu itu biasanya sampai menyebabkan pendarahan. Nah, kalau secara sederhana ketika kita di rumah misalnya, itu pemanasan itu bisa efektif membunuh E. coli ya, asalkan pemanasannya bisa mencapai suhu 100 derajat atau ketika airnya itu mulai mendidih. Biar makin ngerti, catat ya, ciri-ciri air mineral yang sehat.
Bagi sebagian orang, air minum isi ulang seperti ini masih menjadi pilihan. Harga yang ramah di kantong alasannya. Yang penting harus cari depot isi ulang yang terpercaya. Seperti Mumu Muayat, salah satu pemilik depot air minum isi ulang yang sudah 4 tahunan lebih membuka usahanya ini. Kepercayaan konsumen selama ini bukan tanpa alasan. Ia selalu konsisten menjaga kualitas air minumnya. Salah satunya dengan pemeliharaan filtrasi agar tetap dalam kondisi yang terbaik. Sebelum saya buka gerai saya coba untuk minum terlebih dahulu sebelum sampai ke konsumen. Saya khawatir dari rasa ada aroma bau tanah ataupun bau logam, itu yang saya khawatirkan. Itu setiap 500 galon sekali saya ganti filter. Sekalipun filter itu masih bagus, tetap saya ganti karena kemurnian tetap harus dijaga. Dalam satu hari bisa 130 sampai 150. Air itu kan untuk tubuh, untuk kebutuhan. Jadi jelas harus dijaga.